Episode 21. Maaf Bi, Anissa ketiduran. Anissa angkat jemurannya dulu Bi. Permisi, Anissa berlalu meninggalkan bibinya begitu saja membuat bibinya semakin geram dengan Anissa. Dasar anak pembawa sial, geram Bi Murni. Dengan berkacak pinggang, Bi Murni melihat Anissa yang melewatinya begitu saja dengan membawa pakaian basah karena kehujanan. Anissa berniat untuk meletakkan pakaian itu ke dalam keranjang untuk dicuci kembali. Besok pagi, Bi Murni melihat ponakannya yang hanya meletakkan tanpa mencucinya kembali, langsung mendekatinya dan memarahi Anissa. Ngapain ditumpuk di situ? Cuci semuanya sekarang, pitah Bi Murni. Tapi Bi, ini udah malam. Besok pagi saja Anissa cuci kembali pakaiannya, ujar Anissa. Kamu udah mulai berani membantah dia, Bi Murni berkata sambil menarik kuat rambut Anissa. Au, sakit Bi sakit, maaf Bi, Anissa merintih kesakitan. Rasain kamu, ini akibatnya kalau kamu ngebantah perintahku. Bi Murni tetap menarik rambut Anissa tanpa memperdulikan rintihan itu. Lia Anissa cuci sekarang, tapi tolong lepasin rambut Anissa Bi, sakit. Anissa terus memohon. Bi Murni mendorong Anissa sampai terjatuh di lantai. Cuci sekarang sampai bersih dan kamu tidak mendapatkan makanan malam ini, ujarnya sembari meninggalkan Anissa sendirian. Anissa mengambil pakaian itu dan merendamnya di dalam air. Sebenarnya ada mesin cuci di rumah Bi Murni, tapi Anissa tidak pernah diperbolehkan memakainya. Dia harus mencuci semua pakaiannya menggunakan tangan termasuk ketika mencuci pakaian keluarga itu. Dengan kondisi tubuhnya yang basah akibat kehujanan saat mengambil jemuran tadi, Anissa tetap mencuci dengan derayan air mata yang mulai turun membasahi pipinya. Larut malam, Anissa baru selesai mencuci. Dia masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya yang basah. Kemudian dia kembali tidur. Mentari pagi kembali bersinar, menandakan hari sudah berganti. Pagi ini Anissa bangun terlambat. Dengan terburu-buru dia hanya memasak beberapa menu sederhana untuk mempersingkat waktu. Setelah selesai masak, Anissa menghidangkan masakannya di atas meja makan. Semua orang sudah berada di ruang makan. Ngapain aja kamu dari tadi? Jam segini baru masak, tanya Bi Murni. Anissa bangun kesiangan Bi, jawabnya. Halah. Palingan sengaja bangun siang biar kita gak sarapan, Santi menyela dengan sinis. Udah, jangan berdebat, mungkin Anissa kelelahan jadi bangun, terlambat, iya kan Miss? Arya sang paman berusaha menengahi mereka. Udah deh Mas, gak usah belain dia. Dasarnya ponakanmu itu pemalas, ucap Bi Murni. Udah, Anissa kamu masuk aja ke dalam, ujar Arya kembali. Papa terlalu baik sama dia jadi ngelunjak tahu Pa. Dia sekarang udah berani ngebantah gara-gara papa belain dia terus, ujar Sinta dengan kesalnya. Sinta, dia masih saudara kamu ya, kamu jangan terlalu keras sama dia. Harusnya kamu yang akur sama dia, ujar Arya mengingatkan anaknya. Ogah saudaraan sama dia, jawabnya ketus. Mereka bertiga mulai sarapan, hanya denting sendok dan piring yang saling beradu. Sedangkan Anissa dengan terburu-buru pergi melalui pintu belakang agar keluarga itu tidak melihat kepergian Anissa. Sesampainya di kantor, Anissa langsung menuju ruangan bosnya. Untung dia belum datang, demam Anissa yang bernafas lega karena melihat ruangan itu masih kosong bertanda bosnya belum datang. Dia mulai membersihkan ruangan itu hingga semua sudut. Namun, saat sedang mengelap meja kerja, Raihan, Anissa merasa kepalanya begitu pusing. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha tetap kuat berdiri dan membersihkan meja itu. Tapi, rasa lemas dan pusing di kepalanya tidak bisa Anissa tahan. Anissa pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Raihan membuka pintu terkejut melihat Anissa yang terkulai lemas tidak sadarkan diri di lantai. Dia mencoba membangunkan Anissa tapi tetap tidak sadar. Dengan sigap, Raihan membopong Anissa ke dalam kamar pribadinya dan memerintahkan Randy untuk menelpon dokter pribadinya.
Raihan duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Anissa dan terus mengecek suhu tubuhnya dengan menempelkan tangannya di atas pining Anissa. Beberapa saat kemudian Alessa, dokter pribadi Raihan, sampai. Randy mengantarkan dokter Alessa menemui Raihan. "Kau sakit apa, Ray?" tanya Alessa saat Raihan membukakan pintu kamar tersebut. "Bukan saya, tapi gadis itu. Tolong periksa dia dengan baik." Raihan menunjuk seorang gadis yang sedang terbaring di atas ranjang. "Dia siapa?" Dokter Alessa mengerutkan keningnya. Dia merasa penasaran dengan gadis yang ada di dalam sana. "Tidak usah banyak tanya. Kerjakan saja tugasmu," ujar Raihan. "Oke, aku akan periksa dia. Kalian tunggu di luar saja," pinta Alessa. Raihan menurut. Dia dan asistennya keluar dari kamar itu sedangkan Alessa menghampiri Anissa setelah menutup pintu. "Jadi ini, gadis pengganti Sela, cantik dan manis. Dia terlihat lebih polos daripada Sela," Alessa berkata dengan senyuman sinis. Alessa memeriksa Anissa dengan baik. Setelah selesai, dia membuka pintu dan mempersilahkan Raihan untuk masuk. "Bagaimana kondisinya?" tanya Raihan. "Sedikit buruk. Dia terkena gejala tipes. Mungkin karena terlalu sering telat makan atau bahkan jarang makan. Saya sarankan jaga pola makannya, jangan terlalu sering begadang dan tetap konsumsi makanan yang sehat. Oh ya, untuk sekarang sebaiknya biarkan dia beristirahat total," jelas Alessa. "Baiklah," jawab Raihan singkat. "Ya udah kalau gitu saya pergi dulu," ujar Alessa hanya dijawab lambaian tangan oleh Raihan. "Mari dok, saya antar." Randy menawarkan diri untuk mengantar dokter Alessa. Dokter Alessa menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan itu. Raihan mendekati Anissa yang masih terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang. Raihan terus memandangi wajah polos Anissa yang terlihat pucat. Lama sudah Raihan duduk menunggu Anissa sadar dan akhirnya Anissa membuka matanya. "Aku di mana?" tanya Anissa yang masih belum sadar sepenuhnya. Tangannya terus memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. "Di akhirat," jawab Raihan singkat. Jadi aku udah mati, tapi kok ada kasur, terus kok Tuan ada di sini?" Anissa yang masih belum sepenuhnya sadar langsung percaya dengan ucapan Raihan. Raihan tak bergeming dari tempatnya melihat Anissa yang masih saja bingung. "Tapi ini kayak Artu, Tuan bohongin aku, ini kan di kamar Tuan Raihan." Anissa melihat sekelilingnya baru tersadar bahwa dia sudah dikerjai oleh bosnya itu. Raihan berniat meninggalkan Anissa di kamar tersebut, tapi saat mendengar Anissa mengaduh, Raihan membalikkan badannya dan melihat Anissa yang terjatuh. "Aduh," keluh Anissa. "Jangan sok kuat kalau masih sakit. Istirahat saja di sini," ucap Raihan seraya membantu Anissa kembali berbaring. "Tapi saya udah sering tidur di sini. Kerjaan saya jadi terganggu. Saya gak mau makan gaji buta. Terus saya juga gak mau jadi bahan gosip di kantor ini," ucap Anissa. "Ini kantor saya yang menggaji kamu, jadi terserah saya mau ngasih perintah apapun ke kamu. Dan siapa yang berani bikin gosip di kantor ini?" Raihan masih terus menatap Anissa, menantikan jawabannya. Saya cuma merasa takut aja Tuan," ucap Anissa. "Tidak usah memikirkan omongan orang lain. Istirahatlah." Raihan kemudian pergi meninggalkan Anissa. Anissa tersenyum senang. Entah itu hanya perasaan dia yang terlalu percaya diri atau memang benar bosnya memberikan perhatian yang lebih. Terlintas bayangan Raihan yang cemas saat dia terjatuh tadi. Tidak, sadar Anissa, sadar. Dia gak mungkin suka sama kamu. Kamu itu jangan seperti pungguk yang merindukan bulansa. Sadar. Anissa menggelengkan kepalanya, membuyarkan segala dugaan yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Anissa sadar dia siapa. Tidak mungkin seorang Raihan memilih Anissa. Anissa terus menepis segala kemungkinan yang tidak mungkin dia gapai. Anissa pun mencoba untuk tidur, setelah sebelumnya Raihan mengirimkan makanan untuk dimakan. Not, terima kasih yang udah jadi pembaca setia di ceritaku. Maaf ya guys, tulisannya masih acak-acakan. Masih belajar jadi penulis, hehehe. Like, komen,
Dan kritik jika ada yang salah dalam penulisanku ya, biar nanti aku koreksi kembali saat menulis. Next episode 22.